Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustaz? Alhamdulillah. Sebelum mulai kami pembukaan dulu Ustaz ya. Tafadhal. Barakallahu fiik. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Kembali lagi bersama saya Salman Fikri dan teman saya Wahyudi di Prabowo. Para pendengar Radio Roja Pontianak 94,7 FM yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi bersama kami di program Sabar, yaitu Sahur bareng Radio Roja Pontianak 94,7 FM. Baik, insyaallah yang menemani sahur kita pada subuh hari ini yaitu Ustadz kita, Ustadz Dani Sudiwan SPD MM Hafizahullah Ta'ala, dengan tema Marhaban Ya Ramadan. Kajian ini juga bisa disimak di Instagram kami yaitu di @radio_roja_pontianak 94,7 FM. Bagi yang bertanya bisa menghubungi ke nomor 0812 5662 2568. Kami ulangi. Bagi yang ingin bertanya bisa menghubungi ke nomor 0812 5662 2568. Alhamdulillah, para pendengar Radio Roja Pontianak yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita telah terhubung dengan Ustadz Dani Sudiwan SPD MM. Baik, kepada Ustadz waktu dan tempat kami persilahkan. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tatma'a wa min da'watin la yustajabu laha amma ba'd. Muslim dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang atas nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala berikan kita dapat sampai pada bulan yang mulia ini. Kebaikan bulan yang kata Nabi SAW, pada bulan ini dibuka pintu-pintu surga dan tidak ada satupun dari pintu surga yang tertutup. Ditutup pintu-pintu neraka dan tidak ada satupun dari pintu neraka yang terbuka. Dan sufiyat syayatin, setan-setan dibelenggu. Bulan Ramadan, bulan yang sangat dinantikan oleh orang-orang yang beriman. Alhamdulillah, dengan nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan kesempatan bagi kita untuk kembali bertemu dengan bulan yang mulia ini. Syahrul Ramadan, Syahrul Mubarak. Bulan Ramadan adalah bulan yang diberkahi. Maka mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bi fadlihi wa rahmatihi, dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala kita telah berjumpa dengan bulan yang mulia ini. Jamaah dengar Radio Roja Pontianak 94,7 FM yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara bentuk
kebaikan yang terdapat dalam bulan Ramadan. Di antara sekian banyak kebaikan yang ada adalah bulan Ramadan Allah Ta'ala turunkan di dalamnya Al-Quranul Karim. Allah Ta'ala berfirman, Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi Al-Quran hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan diturunkan di dalamnya Al-Quran, yang mana Al-Quran merupakan petunjuk bagi manusia dan penjelas antara petunjuk dan kesalahan. Semuanya dapat dalam Al-Quranul Karim. Dan perlu untuk kita ketahui jemaah rahmat Allah Ta'ala, di antara hikmah Allah Ta'ala turunkan Al-Quranul Karim di bulan yang mulia ini, di bulan Ramadan, adalah agar manusia pada bulan yang mulia ini, pada bulan Ramadan, bulan yang mereka Allah Ta'ala fasilitasi sehingga mudah untuk melakukan amalan soleh, bulan yang Allah Ta'ala mudahkan mereka untuk menjauhi segala macam bentuk kemaksiatan, sebagaimana apa yang dikatakan oleh Nabi tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa yunadi munadi, menyerulah penyuruh pada bulan Ramadan ini, ya bagiyal khair ikbil, wahai orang-orang yang menginginkan kebaikan, bersegeralah. Maka kita lihat orang-orang pada bulan Ramadan, mereka bersegera untuk melakukan kebaikan demi kebaikan. Ya bagiyal syarr iksir, dan orang-orang yang menginginkan keburukan, berhentilah. Maka kita dapati orang-orang pada bulan Ramadan yang biasa melakukan kemaksiatan, biasa melakukan keburukan, maka berkurang kuantitas mereka. Ini merupakan fasilitas yang Allah Ta'ala siapkan pada bulan Ramadan, dan di dalamnya juga manusia berpuasa, kaum muslimin berpuasa Ramadan, puasa wajib, sehingga pada bulan Ramadan menjadikan manusia siap jiwanya, bersih hati dan pikirannya, yang mana pada saat manusia dalam keadaan yang siap ini, siap jiwanya, siap pikirannya, jernih hatinya, Allah Ta'ala turunkan Al-Quranul Karim, hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Perhatikan jemaah yang dirahmati Allah Ta'ala, hikmah yang besar yang menyebutkan kewajiban puasa, kemudian selanjutnya dalam ayat yang menjelaskan tentang puasa Ramadan, di sana Allah Ta'ala sebutkan pada bulan Ramadan ini turun Al-Quranul Karim. Dan kita lihat juga bagaimana praktek Nabi SAW pada bulan Ramadan terhadap Al-Quran. Nabi SAW sangat intens sekali dengan Al-Quranul Karim ini, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari
rahimahullah, beliau membawakan apa yang dikatakan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nasi wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril wa kana yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan fayudarisuhu al-Qur'ana. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling dermawan, dan beliau lebih dermawan lagi pada bulan Ramadan, yaitu ketika malaikat Jibril alaihi salam menemaninya setiap malam untuk mengajarkan Al-Quran. Dalam hadis ini jamaah rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, hadanallahu wa iyyakum, semoga Allah subhanahu wa ta'ala berikan hidayah bagi ana dan bagi antum semuanya. Ada pelajaran yang penting tentang keimanan, tentang tarbiyah yang banyak dilewati oleh manusia, yaitu bagaimana asar ataupun pengaruh dari membaca Al-Quranul Karim dan mentadaburinya pada bulan Ramadan akan memperbaiki akhlak orang yang membacanya. Sehingga orang yang sering membaca Al-Quran tersebut, mentadaburi ayat Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran Al-Karim, maka dia akan mudah untuk berinfak di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, menjadi seorang yang dermawan. Oleh sebab itu Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada kaum muslimin untuk membaca Al-Quran pada bulan Ramadan ini. Dan ini juga dicontohkan oleh Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, barakallahu fiyya wa fikum. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberkahi anda dan antum semuanya. Membaca Al-Quranul Karim merupakan amalan yang mulia. Maka Nabi SAW menggambarkan tentang ganjaran yang akan diberikan bagi seorang yang baca Al-Quran adalah setiap huruf yang dibaca ini akan diberi pahala dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku tidak katakan kepada Nabi SAW alif lam itu satu huruf, akan tetapi alif satu, lam satu, mim satu. Subhanallah, artinya ganjaran yang besar yang telah disiapkan bagi orang yang baca Al-Quran. Belum lagi Nabi SAW juga mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Iqra'ul Qur'ana fa innahu yati yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran karena sesungguhnya Al-Quran akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat bagi ahli Quran tersebut. Ini subhanallah, ganjaran yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkata Imam Ibn Salah rahimahullah, bahwasanya membaca Al-Quran adalah kemuliaan yang Allah Ta'ala berikan kepada manusia. Sungguh para malaikat tidak diberikan hal itu, dan mereka sangat semangat untuk mendengarkannya dari manusia. Dan jamaah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, hadanallahu wa iyyakum, perlu bagi kita mengetahui, setelah kita mengetahui tadi bagaimana hubungan antara bulan Ramadan dengan Al-Quranul Karim, bagaimana keutamaan membaca Al-Quranul Karim, bagaimana
Al-Quranul Karim. Perlu rasanya bagi kita untuk mengetahui apa hakikat dari membaca Al-Quran. Apakah membaca Al-Quran itu kita cukupkan hanya dengan membaca saja, ya membaca doang gitu ya? Apakah seperti itu? Jamaah rahmati Allah, inti dari membaca Al-Quran, hakikat dari membaca Al-Quran, kata para ulama adalah ittiba. Inti dari membaca Al-Quran adalah ittiba. Apa itu ittiba? Mengikuti dengan sepenuh hati apa yang kita baca yang terdapat di dalam Al-Quranul Karim tersebut, baik itu dari menjalankan perintah dan meninggalkan larangan Allah Taala, sebagaimana apa yang Allah Taala katakan dalam surah Al-Baqarah ayat 121. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bihi. Orang-orang yang telah kami berikan kepadanya Al-Quran, mereka membacanya dengan bacaan yang sebenar-benarnya. Mereka itu adalah orang-orang yang beriman kepadanya. Berkata Imam Mujahid rahimahullah, firman Allah Taala yang dimaksud dengan yatlunahu haqqa tilawatihi adalah mereka mengamalkan dengan sebenar-benarnya pengamalan. Yang dimaksud dengan haqqa tilawati, yang benar membaca Al-Quran adalah mereka amalkan apa yang ada di dalam Al-Quran tersebut. Berkata Ikrimah rahimahullah, yaitu mereka mengikutinya ittiba dengan Al-Quran sebenar-benarnya. Berkata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah tentang firman Allah Taala ini, inti dari membaca Al-Quran adalah mutaba'ah. Inti dari membaca Al-Quran adalah mutaba'ah. Oleh sebab itu Allah Taala berikan pujian bagi Al-Quran dengan mengatakan innal ladzina yatluna kitaba, sungguh orang-orang yang selalu membaca Alkitab, membaca Al-Quran. Maksudnya dari membaca Al-Quran di sini yang hakiki, yang sesungguhnya adalah membaca secara makna dan mengikuti apa yang Allah Taala perintahkan dalam Al-Quran dan menjauhi apa yang Allah Taala larang yang ada dalam Al-Quran tersebut. Dan maka ini jamaah yang minta Allah Taala hadanallah wa iyyakum, semoga Allah Taala berikan hidayah bagi ana dan bagi antum semuanya, bagi seluruh pendengar Radio Roja Pontianak. Membaca Al-Quran adalah suatu kebaikan. Kita baca subhanallah, berhurufnya mendapatkan ganjaran dari sisi Allah Taala. Namun di sana terdapat inti dari membaca Al-Quran tersebut, yang ini tidak boleh kita lalaikan. Tidaklah ada kebaikan apabila membaca Al-Quran, tapi isi di dalam Al-Quran malah kita tentang. Kita tidak beramal sesuai dengan apa yang Allah perintahkan dalam Al-Quran. Kita malah mengerjakan apa yang Allah Ta'ala larang dalam Al-Quran. Ini adalah suatu kesalahan. Oleh sebab itu pada bulan Ramadan ini, pada bulan yang diberkahi oleh Allah Ta'ala, yang alhamdulillah Allah Ta'ala telah berikan kepada kita kesempatan kembali untuk berjumpa dengan bulan Ramadan, saat kita bersemangat mensucikan jiwa kita, membersihkan jiwa kita, maka kita membaca Al-Quran
Al-Quranul Karim, kita bersemangat membaca Al-Quran, dan pada saat itu juga semangatlah untuk mentadaburi isi Al-Quranul Karim, dan semangatlah untuk mengerjakan apa yang Allah Ta'ala perintahkan dalam Al-Quran, dan menjauhi semua larangan-larangan Allah Ta'ala yang terdapat di dalam Al-Quranul Karim. Baik, ini saja yang dapat Anda sampaikan. Selanjutnya, semoga apa yang Anda sampaikan ini dapat mendatangkan manfaat bagi Anda pribadi dan bagi seluruh pendengar semuanya. Wa alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustaz atas penyampaiannya. Alhamdulillah telah kita dengarkan bersama kajian bersama Ustaz Abu Abdillah Adani hafizahullah ta'ala dengan tema Marhaban ya Ramadan. Baik, untuk selanjutnya kita memasuki sesi tanya jawab bagi para pendengar Radio Roja Pontianak 94,7 FM yang ingin bertanya. Silakan hubungi kami di nomor WhatsApp 081256622568. Kami ulangi sekali lagi, bagi yang ingin bertanya silakan menghubungi kami ke nomor WhatsApp 081256622568. Alhamdulillah Ustaz, ada satu pertanyaan yang sudah masuk dari hamba Allah di Kuburaya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Afwan izin bertanya, bagaimana kiat-kiat agar Ramadan kita tahun ini lebih baik dari Ramadan pada tahun-tahun yang lalu? Barakallahu fiikum. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Yang pertama, jamaah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, manusia ya kita hanya bisa berusaha. Ini yang harus kita tanamkan dalam diri kita, bahwasanya hidayah adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita beribadah ini bukan karena kehebatan kita, akan tetapi ini merupakan nikmat, rezeki dan karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang harus kita tanamkan dalam akidah kita. Bagaimana agar Ramadan kita tahun ini bisa menjadi lebih baik daripada Ramadan tahun yang lalu? Yang pertama adalah kita berazam, memiliki keinginan kuat. Kita ingin Ramadan ini menjadi Ramadan yang lebih baik. Kemudian kita meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabbul Arsyil Azim, bi asma'il husna wa sifatil ulia. Rabb, pemilik arsy yang mulia, dengan nama-nama Allah yang indah dan sifat-sifatnya yang mulia. Kita minta kepada Allah Ta'ala, ya Allah, jadikanlah Ramadan ana tahun ini menjadi Ramadan yang lebih baik dari Ramadan yang sebelumnya. Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam mengatakan, laulallah mahtadaina wala sumna wala sallaina. Demi Allah, kalaulah tidak karena Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita tidak akan mendapatkan hidayah, kita tidak akan bisa berpuasa, dan kita tidak akan bisa bersedekah. Tidak akan kita bisa jamaah dari Allah berkata melakukan amalan-amalan soleh apapun jika tidak mendapatkan pertolongan dan kemudahan dari Allah berkata. Maka perbanyak berdoa, meminta kepada Rabbul Alamin
kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman, "Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in." Hanya kepada Allah kami beribadah dan hanya kepada Allah kami beristi'anah. Kami meminta pertolongan. Minta pertolongan kepada Allah, ya Allah, berikanlah kemudahan saya dalam membaca Al-Quran. Allah akan berikan kemudahan sehingga kita mudah membaca Al-Quranul Karim. Ya Allah, berikanlah hamba kekuatan untuk dapat bangun malam, ya Allah, untuk dapat melakukan sholat tarawih, untuk dapat mentadaburi ayat-ayat-Mu, ya Allah. Minta kepada Allah Taala kemudahan. Maka Allah Taala akan berikan kemudahan bagi hamba-hamba yang Allah Taala kehendaki. Ya, ini tips yang paling utama. Sambil ya kita berupaya secara maksimal, kita siapkan segala sesuatunya bentuk ikhtiar kita. Namun yang paling penting, penyandaran hati kita adalah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sehebat apapun upaya yang kita lakukan, kalau tidak diberikan kemudahan oleh Allah, maka tidak ada yang akan dapat menjadi mudah. Ya, ini jamaah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan cara ini, dengan meminta terus kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala juga katakan, "Wa idza ta'alaka ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an." Ya, apabila hamba-hambaku bertanya kepada engkau tentang katakanlah aku ini dekat, kata Allah Subhanahu wa taala, dan aku menjawab doa dari hamba-hambaku. Allah akan ijabah doa kita. Kuncinya berbanyak berdoa kepada Allah, minta kepada Allah, ya Allah, jadikanlah Ramadanku menjadi Ramadan yang terbaik. Ya. Nah, Alhamdulillah telah kita dengarkan jawaban dari Ustadz kita. Jazakallahu khairan Ustadz atas penyampaiannya. Tafadhol untuk ditutup majelis ya Ustadz. dan jamaah yang rahmati Allah wabarakatuh, pendengar Roja Pontianak 94,7 FM, kembali kami ingatkan untuk memperbanyak beramal soleh pada bulan Ramadan ini. Dan di antara amal soleh yang utama adalah membaca Al-Quran. Dan membaca Al-Quran jangan cukupkan diri kita hanya dengan membaca saja, akan tetapi bacalah juga terjemahannya, bacalah juga tafsirnya, dan berupayalah mentadaburi setiap ayat yang kita baca dan mengamalkannya. Dan semoga Allah Ta'ala berikan keberkahan bagi kita semuanya, dan Allah Ta'ala jadikan Ramadan ini menjadi momentum terbaik di dalam hidup kita, dan Allah Ta'ala jadikan kita masuk dalam golongan hamba-hambanya yang bertakwa. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa akhiru da'wana walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan sekali lagi jazakallahu khairan kepada Ustadz yang telah menyampaikan materi pada kali ini. Semoga apa yang Ustadz sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua, dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga Ustadz dimanapun Ustadz berada. Amin Allahumma amin.